Shalom, salam dari GBI Putra. Selamat datang di ibadah GBI Putra. Dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir mengikuti ibadah ini. Besar harapan kami, Bapak Ibu diberkati melalui ibadah ini. Rekaman ibadah ini dan rekaman khotbah lainnya dapat disaksikan setiap saat di YouTube channel GBI Putra Official. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Oleh sebab itu, kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dapat mengikuti ibadah doa dengan Bapak Gembala di akun Instagram @sukirnotarjadi setiap hari Selasa dan Jumat pada pukul 8 malam. Selama masa pandemi ini, banyak hal yang membatasi ruang gerak untuk menjalankan kegiatan ibadah Anchor Kids, Teens, dan Youth secara langsung. Namun ternyata kondisi seperti ini tidak melunturkan semangat para pelayan Tuhan yang melayani di Anchor Kids, Teens, dan Youth. Mereka semakin tertantang untuk terus berkarya agar Anchor Kids, Teens, dan Youth tetap semangat dan produktif dalam ibadah setiap minggu secara online dengan live streaming yang ditayangkan dari gedung GLCC, Green Lake Community Church. Kami panjatkan puji syukur bahwa selama beberapa kali ibadah online ini telah diikuti oleh anak-anak dari luar kota dan luar negeri. Kiranya GBI Putra dapat menggenapi visinya, yaitu gereja lokal yang berdampak global. Marilah kita mengajak teman-teman, sanak saudara, serta anggota keluarga kita untuk beribadah online sesuai usia mereka. Bagi adik-adik sekalian, hadirilah ibadah Anchor Kids hari ini yang diadakan pukul 10.30 pagi melalui Zoom online. Untuk remaja, hadirilah ibadah Anchor Teens yang diadakan hari ini pukul 10.30 pagi melalui Zoom online. Kami tunggu kehadirannya ya. Ibadah Anchor Youth hari ini diadakan pukul 2 siang melalui Zoom online. Kami nantikan kehadirannya. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya kuasa-Mu bekerja penuh atas setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu, kami mau memuji-Mu, menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak menerima setiap pujian kami. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa kiranya Engkau memberkati dan melindungi setiap kami umat-Mu yang mengikuti ibadah ini, baik dari rumah masing-masing maupun secara onsite. Tuhan melindungi kami, jauhkan kami dari segala virus Tuhan, segala bakteri kuman ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau yang menudungi kami ya Bapa, memberkati kami ya Bapa. Biarlah juga Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian yang melayani hari ini, juga Tuhan memberkati mereka. Bahkan firman Tuhan yang akan kami dengarkan, kiranya Engkau melembutkan setiap hati kami, sehingga firman itu Tuhan dapat bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom jemaat GBI Putra dikasih Tuhan Yesus, bersyukur di hari-hari ini, di bulan-bulan ini, di minggu-minggu ini tangan Tuhan tak pernah tinggalkan kita, amin. Sebab Dia sumber kekuatan kita Bapak Ibu, sebab itulah kita masyurkan Dia, kita mengagungkan Dia, amin. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu yang di rumah, anak-anak muda mari bersorak, melompat menari buat Tuhan. Sebab Dia Raja sumber kekuatan kita, Yesus Kristus Tuhan. Sorakan haleluya. Come on. Hallelujah. Hey. Woo. Ooh, yeah. Oh. Yes, Lord. Mari jemaat GBI Putra, sing now. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Kau janjimu Engkau bersamaku, takkan
pada dirimu. Siapa? Mari jemaat GP Putra siap melompat buat Tuhan. Here we go. Say, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Berikan sorak-sorai buat Raja di atas segala raja. Sebab itu kita mau naikkan syukur kita, saudara. Katakan amin. Sorakan haleluya. Tepuk tangan bagi dia yang dahsyat, saudara. Masyurkan dia. Oh. Yeah, yeah, yeah. Katakan bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi dia, karena dia Raja, oh, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, amin, yang hidup. Katakan, kau yang percaya, seluruh semesta sujud. Siapa ibu yang di rumah, anak-anak muda, here we go. 1, 2, go. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, berkata kau Tuhan Rajaku. Yeah, yeah, yeah. Wow, wow, wow. Mari jemaat GP Putra katakan bersyukur. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, amin, yang hidup. Katakan, kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Hey, akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau menyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, berkata kau Tuhan Rajaku. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. We sing, param pam pam, pararam pam, pararam pam, pararam pam, parararam, pararam pam, pararam pam, param pam pam, say, pararam pam, pararam pam, pararam pam, parararam, pararam pam, pararam pam. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan, kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Dari tempat ini kami mengangkat tangan kami, Tuhan. Percaya, seluruh semesta sujud. Siap, here we go. 1, 2, go. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku,
dahsyat. Sorakan haleluya. Sebelum duduk Bapak Ibu yang di rumah, berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Allah yang dahsyat. Katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang di rumah. Haleluya. Kita bangga punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Untuk itulah kita akan memberi, kita akan menabur dengan penuh sukacita. Nanti layar TV handphone Bapak Ibu ada QR code, beri dengan penuh sukacita. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja, Allah sumber pujian penyembahan kami yang bertahta di atas pujian. Kami bangga punya Engkau Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami di masa-masa kesesakan ini, di masa-masa pandemi ini Tuhan, Kau tak pernah tinggalkan kami. Bahkan berkat-Mu tercurah atas anak-anak-Mu, atas hamba-hamba-Mu Tuhan. Untuk itulah Bapa, kami rindu menabur memberi dengan penuh sukacita. Berkati umat-Mu, usaha, bisnis, pekerjaan, apa saja mereka kerjakan dengan tangan mereka, Bapa buat berhasil dan beruntung. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan lewat umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menabur katakan amin. Setelah memberi dan menabur, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Oh. Yes Lord. Oh Jesus.
tanganmu di hadapan Bapa, di hadapan Tuhan yang dahsyat. We sing hallelujah. Kau hebat, yes Lord. Oh, perbuatanmu ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Angkat tanganku sembahyang di hidupku. Oh, sembahyang, angkat tanganmu, angkat suaramu, sembahyang. Biar alaba ya senamo. We
One more time, one more time. I lift my hand and sing. Saudara sekalian semuanya, shalom dan selamat beribadah dalam ibadah online kita di GBI Putra. Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut dalam ibadah kami ini, Anda semua disambut dengan penuh sukacita. Dan mari jangan lupa siapkan Alkitab kita saudara sekalian, karena ayat tidak akan kita tampilkan di layar. Bagian daripada kita mau biasakan diri kita lagi untuk memegang Alkitab. Saudara terkasih, mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan dan kita minta Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya dan berkat-Nya melalui firman Tuhan sebentar ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, hari kami lalui di tengah-tengah segala tekanan yang ada, di tengah-tengah segala kekacauan di dunia ini, kami terus-menerus menemukan damai sejahtera, ketenangan kami, bahkan tuntunan kami melalui firman-Mu. Itu sebabnya kami pada hari ini mengundang Roh Kudus bekerja dengan leluasa di tengah-tengah kami ketika firman Tuhan disampaikan, sehingga oleh karena pertolongan Roh Kudus saja, hamba-Mu ini ya Tuhan, boleh menyampaikan kata-kata yang sumbernya adalah dari pewahyuan Roh Kudus, dan setiap kami boleh sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita, dengan tanah hati yang subur. Firman-Mu ketika ditaburkan tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh, dia berbuah dalam hidup kami. Dan kami siap ya Tuhan, tidak hanya semata-mata mendengar firman saja, tapi mendengar dan melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat kami, yang hidup, Raja kami yang kekal. Kami sudah berdoa, terima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Toshifumi Fujimoto, sopir truk orang Jepang, masuk berita bikin geger karena hobinya. Apa hobinya orang ini saudara sekalian? Hobinya itu adalah dia itu suka jalan-jalan. Nah kalau saudara berpikir orang suka jalan-jalan, emang masalahnya apa? Kenapa jadi heboh? Karena dia jalan-jalan bukan pergi ke Hawaii, di mana dia bisa duduk di pinggir pantai gitu sambil minum kelapa muda. Okay? Dia bukan suka pergi ke Paris lihat Menara Eiffel. Dia juga bukannya pergi ke Australia untuk main sama kanguru, bukan. Dia perginya itu ke Syria, ke Yaman, ke Libya, dan pengennya sekarang ke Afghanistan. Kenapa? Karena Fujimoto ini itu sukanya pergi jalan-jalan ke medan perang. Nah saudara coba bayangkan ya, dia sudah 2 kali mengunjungi Syria, dan di sana dia itu kemudian ikut di medan perang dengan baju perang, seragam perang, dan tapi bawanya itu bukan senapan tapi kamera. Wartawan AFP itu ketemu dengan sopir truk ini dan bertanya begini, apa Anda tidak takut tertembak? Jawabannya luar biasa, dia bilang saya kan turis, ngapain ditembak? Anda reporter malah perlu hati-hati, katanya demikian. Nah tentu kita bertanya begini, turis kok ke medan perang? Ternyata Fujimoto ini orang frustrasi. Istrinya menceraikan dia dan anak-anaknya 3 orang perempuan tidak mau ketemu dengan dia. Ya. Turis kok ke medan perang? Itu adalah pertanyaan yang bagus
dan sekaligus penting bagi kita orang Kristen. Kenapa demikian? Sebab kita semua juga sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, rela atau tidak rela, siap atau tidak siap. Semua kita sebenarnya sedang ada di tengah medan perang pada saat ini. Jadi sungguh tidak lucu kalau ada orang sebenarnya ada di tengah medan perang, ya. Dia disuruh ikut dalam peperangan, tapi dia bahkan tidak sadar. Dia lagi ada dalam situasi yang demikian. Jadi dia hidup seolah-olah dia sedang ada di tempat tamasya. Dia tidak datang dengan perlengkapan perang, dia bukan berhati-hati berjaga-jaga, dia malah sibuk selfie pakai tongsis. Dia jadi turis di tengah medan perang. Itu konyol namanya. Hanya saja, saudara sekalian, peperangan bagi orang Kristen bukanlah peperangan secara fisik yang terlihat secara kasat mata. Ini dinyatakan oleh Rasul Paulus di Efesus pasal 6. Mari kita buka Alkitab, kita baca ya. Oke. Efesus pasal ke-6. Di Efesus pasal ke-6, saya akan membaca dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. 14. Dirilah teguh, tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu dan dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. 19. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. 20. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudara sekalian, adalah penting dalam setiap peperangan apapun juga untuk kita itu mesti bisa identifikasi dan mengetahui musuh kita yang sebenarnya siapa atau apa. Jangan sampai kita salah musuh, karena kalau kita salah musuh, kita akhirnya akan berperangnya dengan seseorang yang salah. Musuh yang sebenarnya dengan gampang akan mengalahkan kita. Saya kasih contoh ibaratnya ya. Sakitnya di kepala, yang diobati malah jempol di kaki. Tumor di kepalanya tidak terdeteksi, tapi itu jempol kakinya itu gepeng habis kejepit pintu busway. Okay? Itu yang berdenyut terus, jadi itu yang diobati. Oke, jempolnya ini sehatnya bukan main, tapi mati gara-gara tumor di kepalanya itu. Nah, Paulus mengatakan bahwa musuh kita yang sebenarnya, yang real, yang harus kita hadapi itu bukan manusia. Entah itu manusia dari negara tetangga, atau dari rumah tetangga, atau itu ipar kita, atau itu adalah mertua, mantu, atau kaum teroris. Bukan. Musuh kita adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, roh-roh jahat di udara. Jadi ini bicara tentang penguasa kegelapan yang sifatnya adalah roh. Dengan kata lain, musuh kita ini tidak kelihatan. Karena itu dia berbahaya sekali. Jadi peperangan kita, perangnya orang Kristen terjadi itu di dalam alam roh. Setiap orang Kristen secara otomatis itu terlibat di dalam peperangan ini.
Karena musuh kita ini akan menganggap setiap orang Kristen sebagai lawannya yang harus dihabisi. Jadi sasaran tembak. Jadi sekarang terserah kepada kita sendiri, apakah kita mau ikut berperang atau pasif menunggu tembakan musuh tanpa perlindungan. Nah tentu saudara ada yang bertanya begini, Pak, kenapa mesti berperang, Pak? Bukankah kita ini, yang penting ini kan sebenarnya selamat karena anugerah semata. Sola gratia, sola fide. Kan begitu, Pak? Percaya saja kan? Nah saudara sekalian, sola gratia karena anugerah semata, sola fide karena iman semata itu berlaku untuk keselamatan. Tapi setelah kita diselamatkan, ada hal lain yang harus kita lakukan di dalam mengerjakan keselamatan yang penuh dengan anugerah itu. Di dalam Filipi pasal 2:12 umpama dikatakan kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Tapi saya mau kutip kata-kata dari pendeta D.L. Moody. Pendeta D.L. Moody itu berkata demikian. Ya, ini hamba Tuhan yang Tuhan pakai ketika zaman 200 tahun yang lalu. Ya, pendeta Moody itu membawa kegerakan di mana-mana, terutama di Amerika dan di Inggris, dan beliau berkata demikian. Sewaktu saya menjadi orang percaya, saya membuat kesalahan ini. Saya pikir peperangan sudah menjadi milik saya, kemenangan sudah didapat, mahkota sudah di tangan. Saya mengira yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, dan hidup lama, sifat lama yang rusak sudah menghilang. Tetapi saya menemukan sesudah melayani Kristus beberapa bulan, bahwa menjadi percaya adalah seperti mendaftar menjadi tentara. Bahwa ada peperangan yang harus dijalani. Saudara sekalian, mari kita pahami dan terima realita ini. Bahwa ikut Yesus itu katanya daftar jadi tentara, bukan jadi turis. Ada peperangan rohani yang harus kita jalankan. Nah, bagaimana cara kita melakukannya ini? Rasul Paulus itu memakai istilah kelengkapan senjata Allah. Dia bicara tentang perisai, dia bicara tentang ketopong, tentang ikat pinggang, kemudian kasut, baju zirah. Nah, ini istilah yang dipakai Paulus untuk menggambarkan cara kita berperang. Kita mesti hidup itu dalam kebenaran dan bertindak dalam keadilan. Kita ini harus punya perisai iman. Kita mesti beritakan Injil. Kita mesti berikan waktu untuk membaca Alkitab. Ya, tapi semua tindakan ini, hal-hal ini itu diawali dan dikawali, dijalani dan dijagai dengan yang namanya doa. Jadi doa itu menjadi kunci dalam peperangan rohani. Jadi senjata yang paling kuat yang dimiliki orang Kristen adalah justru senjata yang menurut saya paling banyak dibiarkan, atau istilahnya itu adalah begini. Istilahnya adalah paling banyak nggak dipakai dengan benar gitu loh. Ya, yaitu yang namanya doa. Ya. Nah mungkin saudara berkata begini, saya ini tidak pengen terlibat dalam yang namanya peperangan rohani. Ya. Tapi tiap kali saudara berdoa, saudara itu sudah masuk dalam peperangan rohani. Mau tidak mau. Ya. Peperangan rohani pertama-tama dijalankan dengan berlutut. Dengan berdoa. Nah, Paulus kita tahu, Paulus itu berkali-kali bicara tentang yang namanya berdoa ketika bicara peperangan rohani. Nah, pada detik saudara-saudara mengaku Yesus itu adalah Tuhan, pada saat itu juga saudara daftar jadi tentara sudah terlanjur masuk, istilahnya itu, ya. Nah, saya tahu ada orang datang kepada Yesus dalam keadaan lagi terluka, lagi sakit, lagi susah, lagi punya masalah, dan yang luar biasa adalah Tuhan Yesus itu memulihkan kita, menyembuhkan kita. Tapi setelah itu apa? Habis kita sudah sembuh, habis kita sudah dipulihkan, kita sudah dibenarkan, lalu apa? Menikmati hidup? Enggak, kita menjadi prajurit. Saya kasih contoh demikian saudara sekalian, ikut yang namanya kapal pesiar. Oke, kapal pesiar itu adalah mungkin menjadi mimpi banyak orang. Pengen banget naik kapal pesiar. Nah, ketika naik kapal pesiar, penumpang itu statusnya adalah sebagai raja yang harus dilayani. Naik kapal pesiar itu adalah untuk bersenang-senang, itu tujuannya. Jadi tidak perlu bekerja, gak usah capek, tahu beres. Pokoknya mewah dan nyaman. Ya.
Bayangkan kita bisa habiskan 1 minggu atau barangkali 2 minggu di kapal pesiar yang bisa muat sekitar 4.000 orang. Wah, ramenya bukan main, heboh bukan main, makan katanya ya, saya belum pernah. Katanya sehari kalau mau 6 kali juga boleh, ya, gratis lagi. Lalu tidak hanya itu saudara-saudara sekalian, kolam renangnya itu lebih daripada 1. Udah laut, oke, masih kasih kolam renang lagi. Kemudian ada yang namanya perosotannya, kemudian kolam anaknya, lalu setelah itu masih ada yang namanya mainan macam-macam, fitness center, mau belanja, tokonya jejer-jejer katanya. Wah, enaknya naik kapal pesiar, santai, tenang, indah. Nikmat kan? Oke. Nah sekarang saudara-saudara bayangkan ini naik namanya kapal perang. Naik kapal perang saudara sekalian, kayak seperti apa itu? Ya. Status adalah bahwa yang naik itu penumpang itu bukan sekedar jadi raja, tapi dia adalah tentara yang harus taat perintah. Dia adalah kru kapal di situ. Ya. Dia naik kapal untuk berperang. Kemudian semua mesti bekerja keras, ambil bagian dalam pekerjaan di atas kapal. Nggak ada yang boleh leha-leha. Kenyamanan terbatas, suasana siaga, ada bahaya mengancam. Pagi-pagi subuh, lagi anak tidur, dibangunin untuk apa? Apel pagi. Habis sudah apel pagi, setelah itu latihan perang. Habis itu katanya membersihkan kapal. Kemudian setelah itu sore-sore masuk kelas buat belajar lagi, lalu ada rapat lagi, kemudian ada waktu sedikit lah untuk santai sebentar, tidur, besok pagi bangun lagi. Jadi badan bonyok, kaki pegel, kepala rasanya mau pecah. Bayangkan capeknya naik kapal perang. Belum lagi suatu hari ada perang beneran, bahaya mengancam sekarang. Nah, saya mau tanya saudara, kalau saudara boleh pilih mau naik kapal perang atau kapal pesiar? Kalau saudara normal, saudara akan pilih naik kapal pesiar. Tapi pertanyaannya adalah, ikut Yesus itu naik kapal yang mana? Kapal pesiar apa kapal perang? Ini jawabannya. 2 Timotius pasal 2, ayat yang ke-3. 2 Timotius pasal yang ke-2, ayat yang ke-3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jadi jelas ya, saudara sekalian. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jadi ikut Yesus itu ternyata naik kapal perang, bukan naik kapal pesiar. Di kapal pesiar resiko kita adalah kolesterol kita naik, gula darah kita naik, asam urat naik karena makan enak terus. Risiko lain adalah kadang-kadang kena diare, katanya demikian. Tapi orang Indonesia kayaknya udah kebal sama yang satu ini ya. Oke, saking seringnya diare di darat. Nah, di kapal perang resikonya adalah mati ditembak musuh, terluka, saudara sekalian ya. Nah, saudara terkasih, ikut Yesus adalah naik kapal perang, bukan kapal pesiar. Saudara-saudara sudah siap belum? Masalah besar terjadi ketika saudara dari awal dikasih tahu ikut Yesus itu naik kapal pesiar. Semuanya serba beres, serba nyaman, serba oke. Sementara kenyataannya adalah saudara itu naik kapal perang. Jadi saudara pergi ke dermaga, saudara bawa baju apa? Saudara bawa baju pantai, bawa baju renang, bawa baju pesta, bawa baju bagus-bagus. Terus saudara pengharapannya apa dalam hati? Pengharapannya tidur seharian di ranjang, berendam di kolam, kemudian makan minum sepuasnya. Lalu ketika tiba di dermaga dikasih lihat kapal perang. Gimana rasanya itu? Nah saudara sekalian, contoh-contoh soal kapal pesiar begini. Oke, tanggal 10 Februari tahun 2013 itu ada satu kapal namanya Carnival Triumph. Tapi kapalnya belakangan tuh ganti nama menjadi Carnival Sunrise. Ada penyebabnya kenapa dia perlu ganti nama. Oke. Kapal ini tahun 2013, tanggal 10 Februari, itu lagi berlayar di Teluk Meksiko dan mendadak itu mesin kapal mati. Ya, rusak. Nah ini adalah mesin kapal yang membuat listrik untuk kapal. Yang mengatur sampai ke toilet dan lain sebagainya itu. Ya. Sehingga kapal kehilangan tenaga, karena yang lain juga ikut rusak. Kemudian akhirnya terkatung-katung terbawa arus.
Lebih dari 4.200 penumpang dan kru kapal itu semua sekarang terombang-ambing. Kehilangan tenaga dari mesin itu membuat tidak hanya listrik nggak ada, AC tidak jalan, pompa air nggak jalan, masakan sebagainya dimasak pakai kompor yang pakai listrik, itu juga nggak bisa masak. Bukan hanya itu, toiletnya saudara-saudara sekalian nggak bisa dibilas. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Penumpang sebagian akhirnya tidur di luar, di dek kapal. Di gang nggak bisa karena ternyata pipa air toiletnya itu, pembuangan toilet itu pecah sehingga itu di gang itu kotoran manusia turun dari atas. Kemudian itu basah semua karena air kencing saudara sekalian, maka itu dikenal dengan istilah the poop cruise. Kalau saudara perhatikan di gambar saya yang berikut, slide berikut, saudara akan lihat bahwa penumpang itu akhirnya terpaksa berantakan semua, akhirnya tinggalnya itu di dek kapal. 4 hari kemudian akhirnya ditarik ke pelabuhan. Saat sampai pelabuhan ternyata tali buat ngikat ke pelabuhan itu ternyata kena ada angin kencang, lepas lagi, itu kapal nabrak lagi. Nah jadi makanya perlu ganti nama. Setelah kasus ini terjadi, barulah kapal dikasih genset cadangan. Akhirnya mereka sadar, tanpa yang namanya tenaga listrik, semuanya kacau. Nah saudara sekalian, ketika saya baca berita itu, saya akhirnya melihat bahwa orang Kristen tanpa doa adalah seperti kapal dengan mesin yang rusak. Cuma masalahnya begini, dalam kasus kapal ini, begitu mesinnya mati, masalah langsung muncul. Tapi dalam hal doa, kita ini berhenti berdoa, masalah nggak langsung muncul. Kerusakannya itu pelan-pelan, terjadinya itu kemudian hari. Jadi di awal kita pikir, saya 1 hari nggak berdoa nggak apa-apa kok. Semua terjadi biasa, tidak ada masalah, nggak ada kecelakaan, duitnya masih lancar, semua oke. Ya. Jadi kita mengatakan sehari berdoa nggak apa-apa kok. 2 hari berdoa ada masalah nggak? Nggak ada. Saudara 2 bulan nggak berdoa, nggak ada masalah apapun juga. Sampai tahunan kemudian, masalah mulai muncul satu per satu. Dan kita lupa akhirnya bahwa ini semua terjadi gara-gara kita mengabaikan doa, saudara sekalian. Ya. Jadi pada hari ini, saudara terkasih, coba dengarkan baik-baik. Ada panggilan untuk berdoa disuarakan oleh Roh Kudus kepada saudara-saudara yang ada di GBI Putra dan yang ikut ibadah pada hari ini. Ya, dimanapun juga saudara sekalian, ada panggilan, seruan dari Roh Kudus untuk kita semua masuk dalam doa. Saudara perhatikan Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Saudara sebagian sudah tahu ayat ini ya. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Saya bacakan awalnya saja ya. Saya bacakan semuanya ya. Oke. Pencuri datang hanya nggak ada yang lain, hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara sekalian, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tolong perhatikan baik-baik. Musuh kita ini bukan hanya mau hidup kita ini nggak nyaman atau bikin kita ini sakit pilek. Musuh kita ini mau kita mati, mau kita miskin, mau kita jadi malas. Dia mau rumah tangga kita kacau, bisnis kita hancur, pekerjaan kita berantakan, keuangan kita seret, kesehatan kita terganggu, masa depan kita suram. Itu maunya musuh kita. Tolong perhatikan hal ini. Musuh kita itu kejam dan tega dan tidak terlihat. Jadi kita mesti melawan dia. Kita mesti melawan dia dengan jalan kita berdoa. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Maka kita pastikan bahwa hidup kita ini benar, saudara sekalian. Kita tanggalkan dosa dan hal yang kita tahu tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita tanggalkan itu lalu kita berdoa. Ketika kita berdoa, kuasa itu
dinyatakan. Jadi saudara-saudara sekalian, kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan dengan yakin. Doa itu harus melibatkan emosi dan perasaan kita. Doa itu harus melibatkan hati dan pikiran kita. Doa harus menjadi andalan kita, saudara-saudara sekalian. Terlalu banyak orang Kristen doa sekedar buka mulut, tanpa hati, berkata-kata tanpa iman. Doa menjadi sekedar kebiasaan yang kebablasan. Ini doa yang tidak ada kuasanya. Nah, saya ajak saudara-saudara untuk kita ini, kalau kita ingin hidup kita berubah, kalau kita ingin rindu melihat gereja kita berbuah, maka kita mesti mendengarkan panggilan doa dari Roh Kudus ini. Dunia dalam keadaan kacau, jutaan orang mati, jutaan yang lain lagi masuk rumah sakit. Semua kegiatan terganggu oleh pandemi, PHK di mana-mana, perusahaan tutup banyak sekali. Tapi selain itu di belakang saudara sekalian, ada kuasa gelap yang bekerja, yang sedang merancangkan kehancuran lebih jauh buat dunia ini. Yang sedang merancangkan berbagai kejahatan dengan memakai manusia-manusia yang memiliki kuasa, kedudukan. Kita perlu perhatikan di balik semua fenomena ini. Ada di balik itu kuasa gelap, roh-roh jahat di udara, penguasa di udara yang sedang bekerja membawa kehancuran lebih jauh kepada dunia. Saudara-saudara terkasih, Bapa kita di sorga. Saya ingin tunjukkan dua hal tentang Bapa kita di sorga. Yang pertama adalah begini, bahwa satu, Bapa kita itu adalah Bapa yang mendengarkan doa. Jadi dia mendengarkan doa kita, saudara-saudara sekalian. Saya tunjukkan satu contoh begini. Kalau orang kirim surat ke presiden, kira-kira presiden baca enggak? Presiden Amerika Serikat, McKinley, itu membentuk satu unit yang namanya kantor korespondensi presiden. Kerjaannya yang bertugas di sana itu simpel sekali, baca surat yang masuk. Nah, zamannya McKinley, setiap hari Presiden Amerika Serikat itu terima 100 surat. Nggak terlalu banyak. Tapi zaman sekarang ini, Presiden Amerika Serikat itu setiap hari terima itu puluhan ribu surat, email, parcel. Nah, yang nulis bagian besar udah tahu juga, nggak bakal dibaca. Yakin mereka. Jadi mereka tulis begini di awal surat. Saya tahu, ini surat nggak ada yang baca. Tapi, lalu dia mulai nulis. Sebenarnya, saudara sekalian, bukan nggak ada yang baca, ada yang baca. Tim pembaca surat presiden itu sekarang sudah mulai besar. Zaman Presiden Obama itu timnya itu sekitar 400 orang. 300 diantaranya adalah relawan, yang lain digaji. Hanya untuk baca surat untuk presiden. 400 orang. Tapi Presiden Obama selama jadi presiden minta sesuatu. Dia minta setiap malam dia mesti baca 10 lembar surat. Jadi yang namanya kepala bagian korespondensi itu minta stafnya cariin 300 surat, disortir. Nah, sebelum masuk itu semua surat diperiksa oleh yang namanya pas pampres. Dilihat ada racun enggak, ada penyakit enggak dan sebagainya. Udah beres, kasihkan kepada si direktur ini. Dia dari 300 dia pilih 10 kasih presiden buat baca. Ketika saya baca cerita ini, saya berkata demikian. Puji Tuhan. Bapa kita di sorga enggak kayak seperti itu. Ya, perlu disortir lah, perlu diperiksa lah. Dari sekian puluh ribu cuma baca 10. Kasihan amat yang lain, yang puluhan ribu yang lain. Saudara sekalian, kita punya akses ke sorga. Kita bisa bicara dengan penguasa alam semesta. Kenapa kita tidak manfaatkan hal demikian? Sebab inilah kata firman Tuhan. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-12. 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal 3. Ayat yang ke-12 saya bacakan ya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Ya. Jadi ada jaminan saudara sekalian dari firman Tuhan bahwa telinga Tuhan itu terbuka untuk orang yang minta tolong. Lagi pula kita punya jaminan yang lain. Ia dalam umpama Yeremia
Yeremia pasal yang ke-29. Nah, saya tahu kalau saya sebut Yeremia 29, saudara sudah tahu, yaitu ayat yang ke-10-11, saudara-saudara sekalian, di mana ada janji Tuhan yang luar biasa buat orang percaya. Tapi saudara sekalian, saya mau tunjukkan satu ayatnya, ayat yang ke-12. Yeremia 29, ayat yang ke-12. Ini dia. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi ini jaminan buat kita sekalian, Tuhan itu mendengarkan doa kita. Jadi yang pertama, Bapa kita di sorga adalah Bapa yang mendengarkan doa. Dan dia menjawab doa kita. Tapi ada yang kedua, saudara sekalian. Yaitu Bapa kita di sorga adalah Bapa yang bekerja melalui prinsip doa. Apa yang dimaksud dengan prinsip doa? Yaitu Matius pasal 7, ayat 7 sampai 11. Matius pasal yang ke-7, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Matius pasal 7, ayat 7 sampai 11, saudara sekalian. Sudah buka Alkitab saudara, kita baca bersama ya. Coba kita lihat. Matius 7, ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. 8. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? 10. Atau memberi ular jika ia meminta ikan? 11. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, ini jaminan buat kita, saudara sekalian, janji dari Tuhan buat kita semua. Tapi sebaliknya berarti kalau kita tidak minta, kita tidak akan mendapat. Kalau tidak mencari, nggak akan menemukan. Kalau tidak mengetok, pintu tidak akan dibukakan. Jadi tugas kita adalah kita mesti minta, mencari dan mengetok pintu. Kita mesti berdoa, saudara sekalian. Doa kita tidak sia-sia. Bukan bicara sama tembok. Tapi Bapa kita di sorga mendengarkan dan menjawab doa kita. Selama 10 tahun yang lalu, saudara sekalian, kita bikin satu kampanye 5 menit bagi Yesus. Nah, jadi saya ingin tekankan saudara-saudara, setelah 10 tahun berlalu, saya ajak saudara meningkat. Mari kita sekarang jangan 5 menit lagi bagi Yesus, tapi 10 menit bagi Yesus. Entah saudara mau bagi 10 menit di pagi, atau 10 menit di malam, atau sekaligus saudara-saudara sekalian. Mari tingkatkan jam doa kita. Mari kita dengarkan seruan dari Roh untuk kita itu masuk di dalam doa, saudara sekalian. Apalagi hari-hari ini saya rasa secara umum waktu kita ada nambah. Ya, orang bilang waktu nggak bisa ditambah, tapi sekarang bisa nambah juga tuh. Kenapa? Karena kita nggak usah ke kantor, work from home. Jadi 2 jam, pergi 1 jam, pulang 1 jam, 2 jam itu tambahan waktu buat kita, saudara sekalian. Nah, tambahan waktu itu diberikan untuk apa? Saya usul saudara-saudara sekalian, berikan waktu 10 menit untuk kita itu masuk di dalam doa, saudara-saudara sekalian. Di tengah-tengah tekanan yang ada saat ini, kita harus bangkit dengan cara berlutut. Kita mesti bertempur sambil berlutut. Jadi saudara-saudara terkasih, berikan waktu 10 menit saja bagi Tuhan setiap hari. Ambil waktu untuk saudara naikkan nyanyian kepada Tuhan. Sederhana sekali, zaman sekarang lagu banyak sekali. Saudara cukup style dari YouTube. Ikut menyanyi saudara sekalian. 3-4 menit, 1 lagu. Setelah itu saudara-saudara bisa berlutut saudara sekalian dan naikkan doa saudara buat banyak hal. Naikkan doa saudara sekalian buat diri saudara, buat orang satu rumah saudara. Naikkan doa untuk orang yang saudara ingat namanya. Naikkan doa buat mereka yang sakit yang saudara tahu. Naikkan doa untuk gereja saudara terkasih. Naikkan doa buat saya, jangan lupa. Kata Paulus, doakanlah saya juga. Demikianlah saya juga minta saudara-saudara, doakanlah saya juga. Supaya saya diberi keberanian untuk beritakan Injil. Nah, saudara terkasih, naikkan doa untuk situasi bangsa kita. Kalau saudara lakukan ini, 10 menit itu sebenarnya tidak lama-lama amat saudara sekalian. Apalagi kalau saudara berikan tambahan waktu. Sekitar 2-3 menit buat baca Alkitab. That's it. Saudara-saudara lakukan tugas, saudara. Ini bukan tugas menurut saya. Kalau saya pakai kata tugas, mungkin itu salah. Tapi biar itu menjadi suatu kesenangan buat kita, saudara-saudara sekalian.
Itu menjadi suatu waktu yang kita nanti-nantikan nih. Yang kita sungguh rindukan bisa berikan waktu buat Tuhan kita bersama dengan Dia, saudara sekalian, berlutut menyembah Dia, memuji mengagungkan Dia, dan terima kekuatan dari Dia. Dan kalau saudara lakukan ini secara terus-menerus masuk dalam pertempuran peperangan ini, maka saudara akan melihat perubahan hidup mulai terjadi dalam diri kita. Saudara akan menemukan kekuatan mulai muncul dalam roh saudara, tapi juga dalam jiwa saudara, dan di dalam tubuh saudara. Saudara akan menemukan kesembuhan mulai terjadi, kekuatan diberikan buat kita. Saudara akan menemukan bahwa semakin hari saudara akan semakin kuat dalam Tuhan. Hanya 10 menit satu hari saudara sekalian. Lakukanlah ini, tidak susah-susah amat. Kalau memang betul ini penting buat kita, kita pasti akan melakukannya. Kalau itu penting buat kita. Terkadang untuk maksa kita berdoa, Bapa Surgawi itu mengizinkan hal tertentu terjadi yang tidak nyaman dalam hidup kita. Saya tutup dengan cerita ini, pendeta Tim Keller. Tim Keller ini adalah pendeta besar di Amerika Serikat, pendeta mega church, yang gerejanya itu di tengah kota, pusat kota New York di Manhattan. Bayangkan di tengah-tengah kota seperti demikian, dia bisa dipakai Tuhan untuk bangun satu gereja yang luar biasa di situ. Tapi tidak hanya itu, beliau juga menjadi seorang yang punya pengaruh internasional karena buku-bukunya bagus-bagus sekali. Nah, Tim Keller itu cerita bahwa dia belajar berdoa lagi pada umur 50 tahun. Apa yang terjadi saudara sekalian? Ya, dia cerita begini, pada musim gugur tahun 99, saya itu mengadakan PA Kitab Mazmur. Nah, sementara dia itu ngajar PA Kitab Mazmur, dia akhirnya merasa sesuatu. Dia merasa bahwa kehidupan doa dia itu ternyata dangkal sekali dibandingkan dengan apa kata Alkitab tentang doa. Nah, sementara merenung-renung demikian, temukan hal tersebut, kemudian lalu kemudian terjadi yang kita sebut dengan nama 9/11 tahun 2001, serangan teroris ke kota New York. Jadi demikianlah satu kota itu dalam keadaan tertekan sekali. Mati sekian ribu orang. Tapi kemudian di tengah-tengah semua masalah ini katanya, saya sendiri di keluarga itu kena bayang-bayang kegelapan. Lembah kelam. Kenapa? Istrinya kena penyakit namanya penyakit Crohn. Penyakit Crohn itu adalah penyakit di pencernaan yang gak ada obatnya. Jadi selalu sakit di pencernaan tersebut dan kadang-kadang bisa fatal, bisa mematikan. Lalu ditambah lagi satu hal. Dia sendiri kena kanker tiroid. Jadi suami istri sakit. Nah, di tengah-tengah semua tekanan ini, semua masalah berat ini, istrinya itu mendesak dia katanya, lakukan satu hal yang katanya selama ini kami tidak bisa lakukan. Doa setiap malam. Istrinya bilang begini, saudara coba dengarkan ya kata-kata istrinya. Bayangkanlah kalau kamu didiagnosa dengan penyakit fatal. Dokter bilang umurmu itu tinggal beberapa jam, beberapa hari. Kecuali kalau kamu minum obat setiap malam sebelum tidur. Bayangkan kalau dokternya bilang, kalau kamu lupa minum satu hari, kamu akan mati. Kalau sudah begitu, akankah orang lupa minum obatnya? Kalau dikasih peringatan ini, satu hari kamu gak minum, kamu mati. Kata istrinya, jelas kamu mati-matian akan ingat, saya mesti minum ini obat setiap malam. Ya. Terus istrinya bilang gini, kita kondisi sekarang, kita berdua ini akan mati nih. Kalau kayak begini terus nih, kamu mati, saya mati. Sekarang kata istrinya, kita harus lakukan sesuatu. Mari kita doa tiap malam. Demikianlah pada umur 50-an, sudah jadi pendeta besar. Baru dia belajar berdoa setiap malam. Dan akhirnya pendeta Tim Keller ini sembuh. Sekalipun tahun ini dia memberi kabar, dia kena setelah 20 tahun berlalu, dia kena kanker di pankreasnya. Ya, kita mendoakan beliau saudara-saudara sekalian. Saudara terkasih, karena keadaan, masalah yang muncul, maka dia terpaksa berlutut dan berdoa. Kalau saudara punya anak, saudara tahu akan satu hal. Anak-anak kecil tuh gampang dipancing dengan mainan. Atau mungkin makan enak.
Baru ditawarin mainan bagus gitu langsung datang. Oke. Nah, kalau sudah demikian dekat sama kita. Tapi makin pintar anaknya. Makin sulit dipancing. Cara gini nggak manjur kalau dia sudah mulai belasan tahun, 20-an tahun. Tapi ada satu hal. Kalau anak itu sedang kena masalah berat. Dan dia tahu papa mama bisa menolong dia. Dia pasti akan datang mendekat. Kadang tanpa dipanggil pun dia akan mendekat. Demikian juga kita dengan Bapa kita di sorga, saudara sekalian. Terkadang dia mengizinkan hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kita. Tujuannya bukan untuk membuat kita susah semata-mata biar kita susah. Untuk menghukum, rasain kamu. Bukan. Tapi tujuannya adalah supaya kita oleh karena keadaan tertentu, kita ini kepepet dan terpaksa datang mendekat kepada dia untuk minta pertolongannya. Mungkin selama ini kita nggak pernah berdoa. Mungkin selama ini kita sinis sama orang yang berdoa. Mungkin kita selama ini terus-menerus mengabaikan doa, tidak percaya doa. Nggak apa-apa saudara-saudara sekalian. Ketika masalah muncul dalam hidup kita, ketika tekanan itu ada, kita ini jangan merasa malu untuk datang kepada Bapa kita di sorga. Mungkin juga yang selama ini jarang berdoa, meremehkan doa. Nggak apa-apa saudara-saudara sekalian. Mungkin juga hidupnya selama ini ada nggak beresnya. Nggak apa-apa. Mari kita jangan malu untuk berlutut. Mari kita jangan ragu untuk meminta. Mari kita mendekat kepada Bapa kita di sorga. Sebab dia sebenarnya sedang menunggu kita untuk kita datang mendekat. Dan hari-hari ini Roh Kudus sedang berikan panggilan untuk berdoa kepada saudara dan saya yang hari ini mendengarkan berita ini. Mari kita saudara-saudara sekalian pada hari-hari ini berikan waktu kita sekali lagi, tidak lama-lama, hanya 10 menit saudara sekalian, untuk kita datang kepada dia, untuk kita boleh mengagungkan dia, memuji dia, menyembah dia, dan kemudian menyampaikan kepadanya berbagai permohonan kita. Dan di situ kita masuk dalam peperangan rohani, kadang tanpa kita sadari, tanpa kita rasakan. Tapi saudara dan saya akhirnya akan melihat bagaimana Tuhan akan memakai kita. Dia akan memberikan kuasa kepada hidup kita. Dan dia akan menyatakan kemenangan buat kita yang sedang dalam peperangan. Saudara terkasih, jangan ragu untuk datang. Jangan malu untuk berlutut di hadapan Bapa kita di sorga, saudara sekalian, yang mengasihi kita dan ingin kita mendekat kepada dia. Mari kita berdoa. Saya saudara-saudara pada saat ini, jikalau saudara bisa sebentar, bisakah saudara ambil waktu untuk berlutut sebentar? Kalau bisa, ya, kalau memungkinkan. Saudara terkasih, ambil waktu untuk berlutut. Datang ke hadapan Bapa kita. Seorang Kristen itu paling kuat ketika dia sedang berlutut. Maka ambil waktu saudara sekalian. Berikan momen untuk sujud sebentar di hadapan Sang Pencipta, pemilik alam semesta, saudara sekalian, yang adalah Bapa kita sendiri, Bapa kita di sorga. Saudara terkasih, serahkan hidupmu kepada dia. Barangkali ada hal tertentu di masa lalu yang kita perbuat yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sekarang waktunya saudara kasih untuk kita sujud dan mohon dia untuk mengampuni dosa kita dan kesalahan kita. Minta dia membasuh kita, saudara terkasih. Tuhan, ampuni dosaku. Basuhlah aku dengan darah-Mu yang suci yang berharga. Sehingga aku ini bisa didapati bersih di hadapan-Mu. Saudara terkasih, barangkali selama ini saudara jarang berdoa. Sekarang bicaralah kepada Bapa kita di sorga. Bicara seperti saudara bicara dengan seseorang, dengan teman, dengan seseorang yang saudara sampaikan apa yang menjadi pergumulan saudara pada saat ini. Terima kasih Bapa Sorgawi.
Nyatakanlah sekarang berkat-Mu sepenuhnya, ya Tuhan. Atas saudara-saudariku yang hari ini sujud di hadapan-Mu. Hari ini kami merendahkan diri kami untuk datang, ya Tuhan. Hari ini kami rendahkan diri kami untuk kami ini pada momen demikian boleh sujud dan memohon Engkau sumber pertolongan buat kami. Menyatakan berkat-Mu. Hamba-Mu ini memohonkan saat ini Tuhan, kuasa yang ajaib itu terjadi atas kami. Kami terima kekuatan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Kami terima pada saat ini urapan yang kuat mengalir atas kami semua. Tuhan, terima kasih kepada setiap lutut yang bertelut, ya Tuhan, pada hari ini, kepada setiap hati yang terbuka dan merendah di hadapan-Mu. Kiranya berkat kuasa pertolongan Tuhan dinyatakan atas kami sekalian di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Tuhan, hamba-Mu memohonkan Engkau boleh menyatakan sesuatu Tuhan. Nyatakanlah pada saat ini Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi Tuhan atas kami sekalian yang sakit. Terima kasih, alirkan kesembuhan-Mu saat ini Tuhan Yesus. Kuasa-Mu terjadi Tuhan, berkat-Mu Engkau limpahkan. Atas mereka yang sakit Tuhan, Tuhan sembuhkan satu persatu. Sakit apapun juga Tuhan, sakit dalam tubuh kami, sakit di jiwa kami, sakit di roh kami Tuhan. Uluran tangan-Mu Tuhan, yang sakit rumah tangganya, sakit bisnisnya, sakit keuangannya, sakit usahanya, sakit pekerjaannya, mendoakan kesembuhan terjadi Tuhan Yesus. Dan aliran itu mengalir sekali lagi, berkat itu mengalir sekali lagi, kesembuhan mengalir sekali lagi dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Jauhkan kami dari segala virus jahat, bakteri jahat, dari segala kuman jahat. Lindungi umat-Mu Tuhan, bentengi umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jauhkan kami dari segala serangan kuasa kegelapan. Dalam peperangan rohani ini, kami minta Tuhan melindungi kami semua. Tuhan terima kasih. Jauhkan kami dari segala niat jahat manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Alirkan kuasa-Mu. Alirkan kasih-Mu berlaku atas kami sekalian pada saat ini. Hamba memohonkan suatu kesembuhan terjadi bagi mereka yang rumah tangganya bermasalah. Bagi suami istri yang sedang bermasalah pada saat ini, hamba berdoa memohonkan supaya kasih itu boleh mengalir sekali lagi. Sehingga kebencian itu boleh hilang dalam nama Yesus. Sehingga segala sakit hati dan luka saat ini disembuhkan di dalam nama Yesus, menyingkir semua luka. Kesembuhan terjadi atas kami Tuhan. Hamba doakan pada saat ini suami istri, supaya Tuhan boleh terjadilah rekonsiliasi. Boleh terjadilah kasih yang mengalir. Kerendahan hati itu terjadi atas para suami istri. Di dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami terus menerus juga mendoakan bangsa negara kami. Memohonkan saat ini Tuhan, campur tangan yang luar biasa atas bangsa kami. Kesembuhan terjadi atas bangsa kami. Sehingga segala gelombang apapun juga itu ditolak. Segala varian apapun juga dilumpuhkan di dalam nama Yesus. Bangsa kami lepas daripada krisis kesehatan, krisis ekonomi oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih buat semuanya ini. Sekarang Tuhan Yesus, kiranya Engkau terus menerus menyatakan berkat-Mu Tuhan. Untuk mereka yang melayani dalam ibadah pada hari ini Tuhan, baik yang tampil di depan ataupun yang tidak tampil di depan, berkat yang sama Tuhan curahkan atas kami sekalian. Berkat tercurah juga buat anak-anak-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu yang sudah lalu juga. Kiranya kemurahan anugerah Tuhan dinyatakan atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya ini. Dan sekarang ya Tuhan, kiranya Engkau juga menyatakan berkat-Mu Tuhan. Ketika kami sebentar berpisah satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Amin.